Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami yang dalam persoalan, masalah, kesulitan, tantangan, pergumulan dengan situasi yang sulit, yang cemas, yang khawatir, yang depresi, yang tertekan, dikejar hutang, kesulitan, keluarga Tuhan tolong semuanya. Bahkan mereka Tuhan yang punya sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 3. Kita akan melihat itu semuanya, yaitu ayat 13 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi saudara, kita perlu juga supaya kita ini sebagai orang percaya itu mau dibaptis. Jangan sampai tidak mau dibaptis. Kalau tidak punya kesempatan, tidak baptis, tidak apa-apa. Tetapi jangan mencobai Tuhan. Jangan membiarkan waktu itu saudara sia-sia. Akhirnya saudara merasa punya pengetahuan yang sepertinya dewasa, bijaksana, tetapi sebenarnya tidak bijaksana. Loh, kita kan nggak perlu dibaptis, nggak apa-apa. Tetapi lihat itu, Yudas Iskariot, nggak masalah. Tetapi saudara nggak bijaksana, saudara punya waktu, kenapa saudara tidak mau? Akhirnya saudara mencari pengetahuan itu untuk membenarkan diri, untuk menutupi kemalasan saudara. Memang tanpa baptisan orang bisa, jikalau itu hal mendesak, atau memang saudara tidak punya waktu seperti itu. Kalau kita punya waktu, kita harus lakukan itu. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, engkau yang datang kepadaku. Tetapi Yohanes mencegah dia. Kenapa? Yohanes berkata, bagaimana aku membaptis Yesus? Mestinya aku yang dibaptis. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi saudara, Yohanes pun sebenarnya tidak mau, tidak berani, dan dia merasa di bawah Yesus. Dia tahu siapa itu Yesus. Tetapi ketika Yesus, saudara, memerintahkan dan meminta, mau tidak mau, dia harus mengikutinya. Itulah namanya saudara, kita harus mengikuti perintah Yesus. Jikalau kita mengikuti perintah Yesus, ajaran Yesus, maka kita disebut murid-murid Yesus. Banyak orang jadi Kristen, banyak orang menjadi murid Yesus. Tetapi sebenarnya mereka tidak mengikuti ajaran Yesus, saudara. Saya terus bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, di sini kita akan melihat kenapa Roh Kudus digambarkan seperti merpati. Merpati menjadi gambaran lambang dari perdamaian. Sehingga saudara, kalau kita melihat bagaimana semua yang bicara tentang perdamaian itu gambarnya merpati. Tetapi saudara, lambang itu sekarang ada di mana-mana. Keinginan untuk berdamai itu ada. Semua orang bicara damai, tetapi tidak ada damai. Lambangnya dipakai di mana-mana untuk menunjukkan supaya orang damai dengan dia, tapi dia tidak mau berdamai dengan orang lain. Padahal firman Tuhan berkata, jikalau perdamaian itu ada padamu, berdamailah, saudara. Inilah yang kalau kita lihat dunia mengalami peperangan seperti yang terjadi sekarang di mana-mana, di Eropa Timur, Rusia, dan dimanapun juga. Siapa yang memegang, saudara, bertanggung jawab yang bisa membuat perdamaian? Dialah yang harus berdamai. Jikalau seseorang, saudara, atau satu organisasi di mana dia bisa membuat perdamaian dan dia tidak melakukannya, dia sudah bersalah. Itulah namanya, saudara, gambaran tentang merpati ada di mana-mana. Tetapi Roh Kudus tidak ada di dalam hati manusia. Sebab itu, saudara, kalau kita melihat ada di negara-negara Eropa, negara-negara saudara barat, negara-negara yang percaya adanya Tuhan, semua bicara tentang damai, ajaran bicara tentang damai, gambar lambang merpati begitu luar biasa, berbicara tentang Roh Kudus yang luar biasa, tetapi Roh Kudus tidak ada pada dia. Sehingga itulah yang saya katakan kembali, tidak ada perdamaian. Kalau saudara ada Roh Kudus, dan itu jika perdamaian itu ada di tanganmu, berdamailah. Kalau saya kasih contoh, seseorang mungkin berkata begini, kamu jangan ganggu aku. Cukup kamu ya lakukan ini, asal jangan ganggu aku nggak ganggu kamu.
Tapi orang ini saudara tetap ganggu. Karena dia tetap ganggu, makanya kalau saya katakan kembali, ya, dialah yang membuat saudara kekacauan terjadi. Karena ada di tangan dia perdamaian, tapi dia tidak mau berdamai. Nah, contoh-contoh begitu banyak tuntutan negara satu supaya jangan lakukan ini, itu ngancam kami. Negara satu berkata, jangan kamu buat seperti ini, jangan kamu membuat ini memberontak kepadaku, supaya jangan terjadi apa-apa, saudara. Tetapi saudara tetap aja orang-orang berkata, oh aku bawa damai, tapi dia buat kekacauan, dia buat sengaja terjadi peperangan. Mungkin dia punya dasar supaya orang lain itu mengalami kerugian karena pertengkaran, mungkin karena peperangan itu ekonominya jatuh, dia menang, mungkin dia ingin menjual senjata lebih, atau politiknya apa, kita tidak tahu. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan pakai lambang perdamaian, jangan bicara tentang Roh Kudus, jangan cuma bicara mau damai, tetapi jika perdamaian itu pada kita, mari kita berdamai, saudara. Dan kita melakukan itu. Dan jangan lagi gambar-gambar itu ada. Tetapi kita ingin supaya hari ini, saudara, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika ada damai, disitulah Yesus datang sebagai Raja Damai. Gereja juga perlu damai. Rumah tangga perlu damai. Bahkan dikatakan ketika Yesus, saudara, dibaptis, Roh Kudus turun seperti merpati, dan ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Allah sendiri berkata pada Yesus, anakku yang kukasihi, dan dia berkenan, mengapa kita menolak Yesus sebagai anak Allah? Terus kita memperdebatkan dan mempermasalahkannya. Kalau Allah mengasihi Yesus, kenapa kita membenci Yesus? Kalau Allah berkenan kepada Yesus, mengapa kita tidak berkenan kepada Yesus, saudara? Inilah kalau saya kembali kita merenungkan, banyak orang percaya adanya Allah, percaya dengan Allah, tetapi saudara tidak mengikuti apa yang Allah katakan. Allah sudah berkata, ini anakku, kepadanya aku berkenan, anakku yang kukasihi. Mari kita juga mengasihi Yesus. Mari saudara, kita mengikuti perintah Allah, dan kita harus belajar menerima Yesus, ajaran Yesus dan sebagainya. Kita juga mengikuti ajaran Allah. Siapa yang mengikuti ajaran Yesus, berarti dia juga mengikuti ajaran Allah. Karena Allah berkata, aku berkenan kepada dia. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah hari ini kita ikuti ajaran Yesus, kita punya karakter Yesus, kita punya iman kepada Kristus, dan lambang-lambang rohani bukan menjadi satu lambang simbol, tetapi menjadi perilaku dalam kehidupan kita. Itulah karakter Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, tolonglah setiap kami. Jika saudara punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan. Pergumulan apapun juga, masalah, persoalan, tantangan, rumah tangga, karir, studi, jodoh, percayalah Tuhan membuka jalan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.